Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Ali dalam video pembelajaran matematika. Untuk adik-adikku, untuk video kali ini Om Ali akan membahas yaitu materi Ayo kita berlatih 2.2 buku paket matematika kelas 8 SMP maupun MTS. Semoga video ini bermanfaat. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ke soal yang pertama. Ini di sini ayo kita berlatih 2.2. Di sini ada sebuah sistem koordinat. Ada titik-titiknya di sini. Oke, kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa sih? Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik di bidang koordinat. Nah, yang pertama, coba sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Oke, kita ada berapa titik ini? Ada A, B, C sampai dengan M ya. Kita coba semua yuk. Mulai dari titik A. Titik A ini berapa adik-adik koordinatnya? Dibaca dari sini ya, negatif 7,7. Oke, ini ada negatif 7,7. Pinter ya. Sekarang yang B berapa adik-adik? Oke, yang B negatif 6,4. Yang C berapa adik-adik? Oke, negatif 3,3. Yang D ternyata 0,2. Yang E berapa adik-adik? Oke, pinter. 2,4. Yang F itu 5,5. Yang G berapa adik-adik? 6,2. Yang H berapa adik-adik? Yang H 4,0. Yang I berapa adik-adik? Oke, 3,-4. Yang J itu ternyata 0,-5. Yang K itu ada -2,-4. Yang L ada -4,-5. Yang M itu yang terakhir ada negatif 7,-7. Oke, ini hanya sebutan 5 saja. Jadi ini tinggal dipilih saja mana yang mau dipilih. Ada berapa sih ini? Ada 13 titik, tinggal cari 5 titiknya. Oke, sudah? Oke, sekarang ke yang pertanyaan 1B. 1B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, kemarin pada 2.1 sudah dijelasin ya Om Ali bagaimana mencari kuadran 1, 2, 3. Kuadran 1 di sini adik-adik ya. Ini adalah kuadran 1, yaitu di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, titik-titiknya berapa aja adik-adik? Bisa disebutin? Pinter, ada titik E, titik F, dan titik G. Oke, udah pinter ya adik-adik ya. Oh ya, untuk D sama H kemarin sudah dijelasin juga. Dan yang baru gabung bisa dijelasin bahwa titik D itu tidak terletak di kuadran 1 maupun 2 karena pas di sumbu Y. Begitu juga dengan titik H karena pas atau terletak di sumbu X. Jadi tidak ikut kuadran 1 maupun kuadran yang bawah, kuadran 4. Oke, kuadran 2. Coba, kuadran 2 letaknya di sini. Kuadran 2. Titiknya berapa saja adik-adik? Oke, pinter. Ada titik A, ada titik B, dan titik C yang di kuadran 2. Di kuadran 3, berapa adik-adik? Pinter. Ada titik M, ada titik L, dan titik K. Oke. Lalu yang terakhir yang di kuadran 4 hanya titik I. Oke, tinggal disebutin sendiri-sendiri adik-adik ya. Sudah dijelasin bahwa kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Oke, ini yang C kita perlu oret-oretan ya. Yang C coba. Titik A, itu titik A berapa? Titik A di situ ada negatif 7,7. Terus titik G-nya di situ ada berapa adik-adik? Titik G-nya 6,2. Yang diminta sebutkan koordinat A,
terhadap titik G. Berarti mulai dari G ya adik-adik. Dari G coba dari 6 menuju negatif 7. Jadi 6 itu menuju negatif 7 diapain adik-adik? Diapain ini ke sini? Supaya dari 6 menghasilkan negatif 7. Iya, pinter. Berapa adik-adik? Negatif 13. Supaya ketemunya negatif 7. Sama. Kalau dari 2 ke 7, diapain adik-adik? Oh iya, pinter. Ditambah 5. Begitu adik-adik ya. Dari 6 menuju ke negatif 7 dikurang. Jadi 6-nya dikurangi dengan 13. Yang 2 menuju ke 7 berarti 2 ditambah berapa supaya ketemu 7? 2 ditambah 5. Begitu adik-adik ya. Atau dalam itu didefinisikan begitu, negatif 7 kurangi 6. Begitu ya. Terus 7 dikurangi 2. Hasilnya nanti 5. Oke, yang B. Coba, yang B titiknya berapa adik-adik? Yang B ada negatif 6,4. Sama ya terhadap G. Coba, dari 6 menuju 6. Tadi gimana caranya adik-adik? Negatif 6 yang X ya, dikurangi 6. Jadi ketemunya negatif 12. Terus yang 4 ini, 4 dikurangi 2. 2 yang ini ya, yang Y. Yang Y sama Y, yang X sama X. 2. Jadi kedudukannya terhadap itu min 12,2. Yang C titiknya berapa itu? Negatif 3,3. Masih terhadap G. Berarti nanti yang X-nya negatif 3 dikurangi berapa adik-adik? 6. Sama dengan negatif 9. Terus berikutnya 3 dikurangi 2. Ketemunya 1. Jadi nanti posisinya ini yaitu negatif 9,1. Yang D juga begitu ya. Yang D, mana yang D? Yang D di situ ada 0,2. Coba kita kurangi. 0 kurangi 6 ya. 0 kurangi 6. Nanti ketemunya negatif 6. 2 dikurangi 2. Ketemunya 0. Jadi nanti kedudukannya min 6,0. Begitu adik-adik ya. Terus yang D, ini yang D juga sama ya. Titik E, F, G, H terhadap titik J ya. Ini adik bisa dicoba sendiri seperti cara yang C, 1C. Begitu adik-adik ya. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya apa sih? Yang nomor 2 adik-adik ya. Kita hapus dulu nomor 2. Oke, kita nomor 2. Soal nomor 2. Oke. Titik P, ini titik P-nya 4, negatif 5, serta titik Q 3,2, R 4,7, S min 5,4, dan T negatif 3, negatif 6. Tentukan koordinat Q, R, S, dan T terhadap P. Oke, kayak tadi adik-adik ya. Oke, kita ke mana dulu titik Q? Q-nya 3,2. Q-nya 3,2. Oke, terhadap titik P. P-nya ini ya. Seperti tadi adik-adik ya, terhadap P. Berarti nanti 3 dikurangi 4. Ketemunya negatif 1. 2 dikurangi negatif 5. Ini hati-hati ya. 2 dikurangi min 5. 2 min 5. Jadinya positif 7. Jadi nanti kedudukan koordinatnya negatif 1,7. Begitu ya. Yang R. Yang R 4,7. Coba 4,7. 4,7. 4,7. 4 dikurangi 4. Ketemunya 0. 7 dikurangi negatif 5. Ketemunya berapa adik-adik? Pinter. 12. Jadi nanti kedudukannya 0,12. Terus yang S ya, S. Ini tulisan S-nya. Yang S negatif 5,4. Coba koordinatnya terhadap titik P.
Negatif 5 sama tadi negatif 5 dikurangi 4. Sama dengan negatif 9. 4 dikurangi negatif 5. Sama dengan 9. Berarti titiknya negatif 9,9. Terus yang terakhir. Yang T ada negatif 3, negatif 6. Yuk, kita hitung. Negatif 3 dikurangi 4. Berapa adik-adik? Pinter. Negatif 7. Negatif 6 dikurangi negatif 5. Iya, ini negatif 5. Sama dengan. Berapa adik-adik? Negatif 6 ditambah 5. Ini jadi tambah ya. Negatif 1. Jadi koordinatnya negatif 7, negatif 1. Begitu adik-adik ya. Sama seperti soal nomor 1 tadi ya. Ini hanya pengulangan soal saja di nomor 2. Oke, kita lanjut lagi adik-adik ke soal selanjutnya. Nomor 3. Oke, nomor 3 apa ini? Ini ada sebuah koordinat yang tertulis dari nomor 1 sampai dengan 7. Tuliskan koordinat titik-titiknya. Oke, koordinat. Coba yang nomor 1, titiknya. Berapa adik-adik? Pinter, 0,0. Yang nomor 2? Oke, 0,1. Yang nomor 3 berapa adik? Adik, oke, min 1,1. Ini harusnya nomor 4 ya. Ini kayaknya yang nulis typo ya. Ini nomor 4. Terus berarti ini yang nomor 7. Begitu adik-adik ya. Nanti diralat ya. Ini mungkin yang nulis agak keliru. Nomor 4 berapa ini? Nomor 4 titiknya ternyata negatif 1, negatif 1. Nomor 5. 1, negatif 6. Min 1, negatif 1. Maaf. Nomor 6. 1,2. Yang terakhir nomor 7 adalah negatif 2,2. Begitu ya adik-adik ya. Oke, kita ke pertanyaan berapa ini? Nomor yang 3B. Tentukan aturan untuk menentukan koordinat titik berikutnya. Oke, aturannya bagaimana? Coba dilihat. Kita abaikan yang ini adik-adik ya, yang 0,0. Kita startnya dari sini coba. Ini 2 ke 6. Ini ya, 2 ke 6. Ini ke sini. Melompatnya 4 adik-adik ya. Ini masih di kuadran 1. Jadi nanti yang sini itu terletak di kuadran 1. Berarti kalau kita lompat lagi di sini, juga nanti tambah 4. Oke, jadi nanti 2 tambah 4, 6. Tambah 4, sini 10. Berikutnya lagi, ini tambah 4. Nanti ini nomor 14. Sama seperti ini. Ini melompat, berarti ke sini. Nanti jadi, ini kan tambah berapa ini? Dari 3 ke 7. Sama ya. 4. Ini ke sini juga 4 juga. Berarti nanti ini nomor 11. Terusnya ini tambah 4, nomor 15. Ini juga begitu ya. Jadi nanti yang ini melompatnya sama-sama 4. Di sini juga ya. Nanti tambah 4, berarti ini nomor 8. Ini nomor tambah lagi 4, ini nomor 12. Dan seterusnya, ini nanti begini. Berarti nomor 16, begitu ya adik-adik. Ini juga sama ini ya. Melompat 4, nanti ini nomor 9 di sini. Ini melompat lagi 4, melompat 4 semua ya polanya. Ini 13 dan seterusnya. Ini 4 tambah 4 berarti nomor 17. Begitu ya jawaban B. Tentukan aturannya. Sama-sama berpola 4 di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu persatu dari aturan B. Oke, karena ini mintanya pola ke koordinat ke-20. 20 coba, 20 dibagi 4. Jadi pas berapa ini? 5 ya, pola ke-5. Nah, yang tak bersisa jadi yang ini ya adik-adik ya. Kita lanjutin yang ini. Jadi polanya yang di sini. Oke, ini koordinatnya berapa adik-adik? Min 1, min 1. Ini negatif 2,2. Sini negatif 3,3. Yang ini
negatif 4,4. Berarti nanti pola ke-20 nanti titiknya adalah negatif 5, negatif 5. Begitu adik-adik ya. Jadi terletak di kuadran 3. Ini ya 4. Ya pas ini kelipatan 20. Adik-adik ya. Kalau ini bukan kelipatan dari 20. Ini juga ya apalagi yang ini. Oke, begitu ya aturan mainnya di nomor 3 ini. Next, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita ke nomor 4. Oke, nomor 4. Di sini ada sistem koordinat seekor lalat bergerak dari titik 0,0 mengikuti pola. Ini polanya coba kita bikin dulu koordinatnya. Coba polanya. Yang pertama, pola ke atas. Oke, dari titik 0,0 ya. Pola ke atas, naik ke atas satu satuan. Berarti di sini adik-adik ya. Nah, di sini. Terus berikutnya ke kiri satu satuan. Berarti di sini adik-adik. Iya. Berikutnya lagi ke bawah. Oke, berikutnya lagi ke kanan. Berarti balik lagi adik-adik ya ke sini. Jadi polanya di sini ada 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Balik lagi ya. 4 pola. Nah, tentukan koordinat alat setelah bergerak yang A 10 kali. Coba 10. Kalau 10 kali, 10 dibagi 4. Yang A ya ini. Nanti sisanya berapa adik-adik? Sisanya berapa? Oke, 10 bagi 4 sisanya 2 ya adik-adik. Kalau sisanya 2, berarti polanya yang mana adik-adik? Ini sisa pertama. Ini sisa kedua. Yang ini sisa ketiga. Ini habis. Berarti koordinatnya di sini. Yaitu berapa adik-adik? Pinter. Ini berapa? Negatif 1,1. Negatif 1,1. Yang B coba. 20. 20 dibagi 4 berapa adik-adik? Sisanya? Sisanya 0 atau tak bersisa. Karena sisanya 0, berarti balik lagi ke titik 0,0. Begitu adik-adik ya. Yang C, ada 30. 30 bagi 4. 30 bagi 4 itu kalau 8 kelebihan 7. Kalau 7 masih kurang 2. Berarti masih sisanya 2. Sisa 2 sama ya. Negatif 1,1. Negatif 1. Sisa 1, sisa 2. Sekarang 50. 50 dibagi 4. Kalau 12 masih 48. 13 kelebihan. Berarti sisa 2 juga ya. Sisa 2 juga. Berarti koordinatnya negatif 1,1. Begitu adik-adik ya. Jadi lihat polanya seperti bab pertama ya. Pola bilangan. Ini berpola 4. Sisanya mana? Kalau ini sisa 1, sisa 2, sisa 3. Ini tak bersisa. Begitu ya adik-adik. Bisa jelas? Kalau belum jelas, di review lagi soal-soalnya atau videonya. Oke adik-adik ya. Kita ke soal selanjutnya. Nomor 5. Oke, nomor 5. Gambarlah 4 titik ABCD yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang berjarak sama. Coba kalau kita gambar yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang jaraknya sama. Jadi ini banyak ya nanti jawabannya ya. Coba hanya menentukan 4 gambar. Gambarlah 4 titik saja yang berjarak sama terhadap sumbu X. Nah, misalkan kalau omali titiknya di sini, ini kan jaraknya sama ini. 1 ke sumbu X, 1 ke sumbu Y. Berarti kalau sini, berarti omali juga di sini supaya ketemunya 1, 1, 1. Begitu ya. Atau kalau mau jaraknya 2, berarti di sini kita lebihkan ini nih. Jaraknya 2 ke sana 2. Nah, berarti nanti 2 kalau di sini ya. Di sini juga. Ini 2, ini juga 2. Nah, nanti bentuknya kayak persegi ya. Jadi jaraknya sama persegi. Jadi tergantung titiknya. Omali bisa di sini, 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 sama sini. Atau ini, dan ini. Terserah adik-adik. Jadi ini jawabannya banyak ya. Tak hingga ya. Sampai tak hingga titik. Kalau misalkan sini tidak apa-apa ya. Kalau sini berapa adik-adik? Sudah bisa ya. 1,1. Yang ini negatif 1,1.
negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1. Itu hanya salah satu contohnya. Terus, ya, terus ke soal nomor 6. Nomor 6 siapa? Gambarlah 4 titik sama yang berjarak. Oke, ini jaraknya ada keterangan nih. Jarak sumbu X 2 kali sumbu Y. Nah, ini ada keterangannya. 2 kali sumbu Y. Jadi 2 kalinya. Oke, kita ortoretan yang ini kita hapus. Kita hapus dulu ya ortoretan yang ini. Oke. Ini ya, 2 kalinya. Oke, 2 kalinya. Ini jawabannya juga banyak. Ya, tidak hanya satu jawaban. Oke, sumbu X 2 kalinya. Berarti kalau misalkan 2 kalinya, dari sini 1, 2. Berarti di sini adik-adik ya, ini. Ini kan 1, 2. Ini 2 ke sumbu X terhadap X 2 kalinya sumbu Y. Sumbu Y-nya 1. Berarti kalau sini, berarti di sini adik-adik ya. Berikutnya ini 2, sini 1. Berikutnya supaya 2 juga berarti di sini ini 2, ke sini juga 1. Berarti berikutnya lagi di sini. Ini 2 kali ini 1. Jadi titiknya berapa ini adik-adik? Ini kalau titiknya berapa? 1,2. Yang ini negatif 1,2. Oke, yang ini berapa adik-adik? Negatif 1, negatif 2. Kalau yang ini 1, negatif 2. Ini hanya salah satu contohnya ya. Mau beri contoh lagi bisa. Misalkan saya di sini. Ini 1, 2, 3. 3 ya. Ke sini. Berarti kesananya nanti ada 6. Supaya ini 6, sini 3. Begitu ya. Jadi 2 kalinya. Oke adik-adik, bisa dipahami. Ini hanya salah satu contohnya saja. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya apa sih? Nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Banyak titik yang berjarak 3 satuan dan 5 satuan dari sumbu 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Oke. Ada berapa ini? Coba kita hitung apakah yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari ini. Coba. 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti sini 3. Tapi berjarak 5 dari sumbu Y. Kita geser. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini adik-adik ya. Ini berarti ini ke atas ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titiknya berapa adik-adik? 5,3. Berarti ini juga sama ya adik-adik ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adik-adik. Berapa? Negatif. Ini negatif 5,3. Kesana juga sama. 3 satuan. Di sini ya adik-adik ya. Supaya jaraknya 3 ke sumbu X, 5 ke sumbu Y. Ini berarti negatif 5, negatif 3. Oke. Berikutnya lagi titiknya yang ini ya adik-adik berapa? Pinter. 5, negatif 3. Oke, sudah disebutin ya. Banyak titiknya ada 4 titik. 5,3, min 5,3, min 5, negatif 3, 5, negatif 3. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini kita hapus dulu ya oret-oretannya. Oke, kita hapus dulu oret-oretannya. Nomor 8, ini 8-nya ada 8A sama 8 itu ya, 8B. Oke, 8A-nya. Ada titik-titik. Coba kita hubungkan. Titik A 2,3. Titik A 2,3. Ini 2A,3. Titik B 6,3. 6,3. Di sini ya. Terus yang C 6,5. 6,5 mana? Oke. Titik berikutnya titik D. Oke. 2,5. Nah, bangun apa yang terbentuk? Coba ini bangun apa adik-adik? Coba kita hubungkan. Jadinya sebuah persegi panjang. Begitu adik-adik ya. Ini persegi panjang. Nah, yang B, coba koordinatnya sama. Ada E, F, G. Tapi ada satu yang tersembunyi yaitu titik H. Supaya jadi persegi panjang juga seperti ini. Coba kita selidiki adik-adik tanpa menggambar. Coba, di sini sama enggak?
2, 2. 2-nya ada 2. 5, 5. 5-nya ada 2. 6, 6. 6-nya ada 2. 3, 3. 3-nya T3. Begitu ya untuk persegi panjang. Coba ini titik E. Titik E-nya berapa adik-adik? 8. 8, ini kok kayak 18. 8,3. Oke, yang F. Yang F 12,3. Yang G. F. Yang G. Yang G berapa adik-adik? 12,5. Coba kita sebutin seperti yang soal A. Ini 8-nya baru 1. 3-nya sudah 2. 12-nya sudah 2. Jadi yang belum disebut titik hanya. Yang belum disebut 8 sama 5. Berarti ini 8,5. Begitu adik-adik ya caranya tanpa membuat koordinat kartesius. Cara cepatnya atau trik cepatnya. Oke? Kan kalau lama ya, kalau dibikin koordinat kartesius, bikin seperti ini lama. Oke? Kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya apa sih nomor 9? Kita ke nomor 9. Oke, nomor 9. Titik KLMN. KLM sama titik N. Supaya jadi belah ketupat. Oke, kita bikin koordinatnya dulu. Titik K 2,0. Oke, terus titik L 4,-4. Oke, di sini. Titik M 6,0. Berarti di sini. Nah, sekarang titik N. Titik N-nya supaya jaraknya sama. Karena ini nanti belah ketupat. Jadi ini, nah ini nanti sebagai diagonalnya, ini nanti juga sebagai diagonalnya. Nah, begitu. Nah, kira-kira tepatnya di mana ini adik-adik? Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi nanti 1, 2, 3, 4. Nanti di sini adik-adik ya, titik N-nya. Jadi nanti jadilah sebuah belah ketupat. Nah, di sini titik N-nya 4,4. Kita hubungkan jadilah sebuah belah ketupat. Begitu adik-adik ya. Bisa dipahami? Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nomor 10. Itu kayak rata-ratanya kita hapus dulu. Nomor 10. Bagaimana cara menggambar 4 titik yang berjarak sama dengan 3, -2? Oke, bagaimana caranya kita bikin koordinatnya? 3, -2. 3, -2 di sini dia. Nah, yang berjarak sama dengan 3, -2. Coba jaraknya sama. Wah, kalau ini jawabannya banyak adik-adik ya, seperti tadi. Coba, yang jaraknya sama. Misal Om Ali taruhnya di sini. Sama di sini, sama di sini, dan di sini. Nah, jaraknya 1. Ini ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 1. Boleh, iya kan? Yang penting jaraknya sama. Atau misalkan jaraknya 2, berarti Amali bisa di sini. Ya, di sini bisa. Sama di sini juga bisa. Di sini bisa. Dan di bawahnya sini bisa. Jadi ini jawabannya banyak adik-adik ya. Tergantung adik-adik mintanya jaraknya berapa. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 satuan. Dan seterusnya. Jadi ini jawabannya banyak. Coba kita ke soal yang B. 10B. 10B 1,-1. Min 7. Oke, P-nya 1,-7. Terus titik Q-nya 6,2. 6,-2. Ini begini ya. Lalu yang diminta jaraknya. Yang memiliki jaraknya sama. Aduh, kalau titik ini gimana ya? Tengah-tengahnya antara P sama Q. Coba kita bikin jaraknya. Nah, titiknya bagaimana ini? Coba ini. 1, ini berarti lihatnya diagonalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini tengah-tengahnya ya. Titik R misalkan. Titik R-nya tengah-tengahnya ini berapa ini? Ini benar? 7,2. Oh, ini harusnya itu ya. 7/2 benar ya? Atau 3,5? Ini 3,5. Terus ini ke sini tengah-tengahnya berapa ini? -9/2 atau 4,5. Begitu adik-adik. Atau cara lainnya. Kalau mencari di antara dua titik tengah-tengahnya. Yaitu dengan cara yang X-nya itu ya. Yang titik X, koordinat X kita jumlahkan. 1 tambah 6 berapa adik-adik? 1 tambah 6. Karena tengah-tengah kita seperti nyari rata-rata. Kita bagi 2.
Nah, jawabannya 7/2. Sama kan adik-adik dengan ini jawabannya? Yang Y juga sama. Kita jumlahkan koordinatnya negatif 7 ditambah negatif 2. Kita bagi 2 juga. Nah, jawabannya berapa adik-adik? -9/2. Sama juga, begitu ya. Jadi cara lainnya tanpa menggambar, kalau mencari titik tengah di antara dua titik, yaitu ditambah lalu dibagi 2. Begitu adik-adik ya. Kalau belum jelas, bisa review lagi soal-soalnya. Oke, sudah selesai soalnya. Terima kasih. Salam Soul Matematika. Sehat selalu. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.